Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini. Taman di antara taman-taman surga. Kita bisa menghadirinya, kita bisa datang untuk bersama-sama mendalami, untuk bersama-sama mengenali petunjuk-petunjuk yang Allah hadirkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah, memberikan rahmat untuk kebaikan kehidupan kita dan juga untuk kebaikan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan di surah yang berikutnya, yaitu surah Asy-Syams. Setelah kita membaca surah Al-Lail, kemudian kita masuk ke surah berikutnya, surah Asy-Syams. Kita akan kenali dulu dari biodata surahnya. Yang pertama, surah Asy-Syams termasuk surah Makkiyah. Sekali lagi, di antara tanda-tanda surah Makkiyah, ayatnya pendek-pendek, kemudian pembahasannya lebih banyak membahas tentang kisah, kemudian banyak berbicara tentang keimanan, terutama iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Jumlah ayatnya ada 15. Untuk penamaan surahnya ada yang menyebutnya dengan nama surah Asy-Syams atau surah Wasyamsi atau Wasyamsi wa duhaha. Itu kurang lebih nama-namanya yang masyhur, yang terkenal. Kemudian urutan turunnya, surah Asy-Syams ini turun urutan ke-26 setelah surah Al-Qadar. Adapun penomorannya di dalam mushaf, surah Asy-Syams berada di urutan yang ke-91. Meskipun ayatnya sedikit, hanya 15 ayat, tetapi surah Asy-Syams ini di dalamnya terdapat Allah menggunakan sumpah dengan 7 hal. Nanti ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Kita sudah membahasnya di surah-surah sebelumnya, bahwa di antara fungsi sumpah adalah untuk memberikan keyakinan, memberikan penguatan tentang tema yang akan disampaikan.
Jadi orang yang diajak bicara, orang yang diberikan berita ini agar yakin, tidak ada keraguan atas apa yang akan disampaikan, maka salah satu penguatnya, salah satu yang menguatkan isi pembicaraan tersebut, maka menggunakan sumpah. Dan kita juga sudah sering mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apapun, dengan makhluk-makhluknya juga Allah berhak. Nah, di sini nanti setidaknya Allah bersumpah dengan 7 hal dari makhluknya. Begitu banyaknya sumpah ini berarti ada hal yang sangat penting, ada hal yang sangat urgent yang ingin Allah sampaikan. Menggunakan lebih dari 1 sumpah berarti betul-betul seharusnya tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan untuk menerima hal yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Kemudian tentang sumpah itu sendiri, setiap hal yang Allah gunakan untuk bersumpah dari makhluk-makhluknya, maka yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah ini adalah sesuatu yang patut untuk dipelajari, sesuatu yang layak untuk didalami. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Seperti kemarin misalnya, mengapa Allah bersumpah dengan malam? Bahkan di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan malam tidak hanya sekali, bisa lebih dari 5 kali. Nah, ini di dalam satu surat, ayatnya cuma 15, Allah bahkan bersumpah dengan 11 item, dengan 11 hal. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ingin Allah sampaikan adalah penting. Adapun tema besar dari surah Asy-Syams ini diantaranya pertama membahas tentang nafsu manusia, membahas tentang jiwa manusia, jiwa yang baik, nafsu yang baik ataupun nafsu yang buruk. Nanti akan dibahas, akan disebutkan di dalam surah ini. Jadi jiwa kita, nafsu kita tidak akan lepas dari 2 hal ini. Apakah nafsu kita termasuk nafsu yang baik atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, Allah banyak berbicara tentang hal-hal yang ada di semesta ini, di alam semesta ini, untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hal yang ingin disampaikan, dibahas di dalam surah ini adalah tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Bahkan di dalam surah ini tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, jiwa yang suci itu berkaitan dengan keberuntungan. Jiwa yang suci itu berhubungan erat dengan kemenangan, berhubungan erat dengan kebahagiaan. Sebaliknya, jiwa yang kotor identik dengan kegagalan, dengan sesuatu yang suram, dengan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang keempat, tema yang keempat, Allah berikan contoh di dalam surah Asy-Syams ini. Mereka orang-orang atau kaum yang mengotori jiwanya sehingga mereka melakukan perbuatan yang layak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengotori jiwanya. Padahal peluang untuk mensucikan jiwa ada, peluang untuk mensucikan dirinya ada di hadapan mereka, tetapi mereka enggan, menolak untuk mensucikan jiwanya, justru memilih membiarkan jiwanya kotor, sehingga mereka pada akhirnya nanti mendapatkan murka, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumpah-sumpah yang ada di dalam surah Asy-Syams.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi duhanya matahari, demi cahaya duhanya matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan apabila menyertai matahari. Jadi surah Asy-Syams ini dari awal sampai terakhir surah ayat ke-15 semuanya diakhiri dengan bunyi dhamir ha, dan seluruhnya. Jadi dari awal surah ini merupakan i'jaz lughawi, mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi keindahan susunan kata. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir 15 Allah mengakhiri setiap ayatnya dengan bunyi yang sama, dengan rima yang sama, yaitu ha sampai selesai. Kemudian ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah menyikap matahari atau membuka, menerangkan. Walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menyelimuti matahari. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan penyempurnaannya, atau demi langit dan pembangunannya atau bangunannya, strukturnya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sumpah yang Allah sebutkan di surah Asy-Syams ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Allah bersumpah dengan 9 hal, atau Allah bersumpah dengan 11 hal. Itu Asy-Syams, matahari, waktu duha, bulan, waktu siang, waktu malam, langit dan bangunannya, strukturnya, bumi, kemudian dan hamparannya, jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya. Sekali lagi, banyaknya sumpah yang Allah gunakan di sini. Dan yang uniknya adalah Allah Subhanahu wa taala, isi sumpahnya dulu. Isi sumpahnya adalah apa yang ada di ayat 9 dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah ingin menyampaikan kalimat sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Allah memberikan pendahuluan dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Jadi Allah ingin menegaskan, ingin menyampaikan sungguh beruntung orang yang mentazkiyah jiwanya, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Tetapi muqaddimah yang disampaikan sangat-sangat panjang. Sampai 8 ayat Allah gunakan hanya untuk masuk ke inti pembicaraan, yaitu tentang jiwa manusia yang disucikan ataupun yang dikotori. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya tazkiyah atau mensucikan jiwa itu. Sekali lagi, tazkiyatun nufus ini, jiwa yang suci ini berkaitan erat dengan keberuntungan, berkaitan erat dengan kegagalan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah-sumpah ini, 11 sumpah ini menyebutkannya secara cepat. Jadi Allah bicara tentang alam semesta, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit. Jadi semua hal yang ada di semesta ini disebutkan sebagian besarnya di dalam surah Asy-Syams ini. Ada bumi, ada jiwa. Tetapi Allah menyebutkannya secara cepat. Maksudnya secara cepat apa? Sambil lalu. Demi matahari, demi waktu duha, demi bulan, demi siang, demi malam. Jadi Allah menyebutkannya secara cepat karena Allah ingin segera masuk untuk membahas
untuk menyebutkan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maksudnya apa? Maksudnya semua hal yang ada di semesta ini tidak ada nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan manusia. Jadi semua hal yang ada di semesta ini, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya tidak seberapa dibandingkan manusia yang menjadi pembahasan, yang menjadi objek dari turunnya Al-Quran ini. Jadi yang kita anggap luar biasa di alam semesta itu ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada nilainya. Justru manusia itu lebih berharga. Bahkan di dalam surah Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Bahkan Allah menundukkan semua hal yang ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, semuanya ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Semuanya Allah ciptakan itu untuk melengkapi kebutuhan manusia. Jadi surah Al-Jathiyah ayat 13. Jadi mulai dari langit, bumi, siang, malam, kemudian matahari, bulan, semuanya itu Allah tundukkan. Semuanya itu Allah ciptakan untuk melayani, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ini menunjukkan betapa manusia itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain, yang kelihatan besar, kelihatan luar biasa seperti matahari, benda-benda angkasa yang ada di langit. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada nilainya dibandingkan manusia. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan, ada kaitan yang unik antara penamaan surah ini dengan surah Asy-Syams, surah matahari, dengan Tazkiyatun Nufus. Jadi ternyata ada hubungannya. Mengapa Tazkiyatun Nufus ini Allah letakkan di surah Asy-Syams? Kenapa bukan di surah yang lain? Kenapa tidak di surah Al-Lail misalnya seperti kemarin, atau di surah Al-Balad tentang negeri-negeri, atau di surah Al-Insan tentang manusia misalnya? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tema tentang Tazkiyatun Nufus di dalam satu surah yang diberi nama dengan surah Asy-Syams atau surah matahari? Nah, ini kurang lebih munasabahnya atau korelasinya. Mengapa Tazkiyatun Nufus ada di surah Asy-Syams? Yaitu bahwa jiwa ini bisa menjadi suci, jiwa ini bisa ditazkiyah. Prosesnya adalah dengan cahaya wahyu, dengan cahaya Al-Quran, dengan nurnya Al-Quran. Tanpa panduan cahaya wahyu, maka jiwa ini tidak akan pernah bisa suci, tidak akan pernah bisa bersih. Sedangkan surah ini diawali dengan pembahasan tentang matahari dan cahayanya. Jadi seolah-olah Allah ingin menyebutkan bahwa kalau Tazkiyatun Nufus itu dengan cahaya wahyu, dengan cahaya Al-Quran, maka surah ini juga sama. Allah mengawali surah ini dengan cahaya, yaitu cahaya matahari, dan semua yang terjadi setelahnya ada kaitannya dengan cahaya matahari ini. Jadi setidaknya 4 ayat pertama di surah Asy-Syams ini semuanya berkaitan dengan matahari. Wasyamsi wa duhaha, matahari dan waktu duha. Waktu duha berkaitan dengan matahari. Wal qamari idza talaha, bulan juga berkaitan dengan matahari. Bulan bisa memantulkan cahaya, bisa bercahaya itu karena mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Wan nahari idza jallaha, siang dia disebut siang karena ada cahaya matahari. Walaili idza yaghshaha, dia disebut malam karena mataharinya tertutup. Jadi bahkan 4 ayat pertama di surah Asy-Syams ini
Semuanya berkaitan dengan matahari. Ini kurang lebih sebagai pembukaan, sebagai mukaddimah dari surah Asy-Syams yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang penuh dan juga meminta kita untuk memerhatikan bahwa tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa itu sesuatu yang sangat penting. Ketika Allah ingin menyampaikannya, Allah harus menggunakan pendahuluan sepanjang itu, sebanyak itu untuk menunjukkan bahwa betapa tema tazkiyatun nufus adalah tema yang sangat penting. Jangan sampai kita membiarkan jiwa kita menjadi jiwa yang kotor, jiwa yang keruh, karena kotornya jiwa berkaitan erat dengan kegagalan, berkaitan erat dengan sesuatu yang menyulitkan hidup kita. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.